Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, serta di share. Jadi semalam pada jam 1 itu ada news yang berwarna merah yang memiliki dampak yang relatif lebih besar, yaitu Fed, VOMC statement, dan ini adalah news yang memiliki fluktuasi yang relatif lebih besar dan gerakan relatif lebih liar ketimbang yang lainnya ya. Jadi biasanya ketika the Fed atau VOMC itu kita close semua transaksi, karena biasanya dia akan mengambil atas bawah, mengambil stop loss atas bawah, membuat manipulasi di market ya. Dan hari ini juga nanti jam 18 itu ada GPP ya, per GPP yang ditandai dengan merah. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk nyari peluang entry juga ketika news, yaitu ketika news sudah terjadi, bukan sebelum, karena biasanya kalau sudah terjadi ini agak tenang ya ketimbang pas terjadi itu. Ya, kita review. Ya, kita lihat di SAUSD ya. Kemarin kita ada entry di sini ya. Entry di sini dan kita close semalam di area sini sebelum terjadinya news ya. Kita analisa. Ya, di sini kita sebelumnya ada CRT H1D1 dan kita entry di area sini. Dan ini adalah pergerakan ketika news, dia ngambil atas bawah. Ini dia sempat naik ya, mengambil stop loss. Kemudian turun, ngambil area ini. Ini area body CRT low ya, ada di sini CRT low. Ya, kita perhatikan. Jadi ketika news dia ngambil liquidity yang ada di atas, yaitu buy set liquidity ya, mengambil buy set liquidity, kemudian turun lagi ngambil ini body. Kalau kita turun di H4, di sini ada area fair value gap ya, ini adalah area fair value gap. Jadi kalau kita perhatikan, ini kemungkinan market sekarang ya, dia akan turun dulu kemudian naik. Kita lihat areanya di atas. Oke. Ini adalah area, ini ada fair value gap ya. Bisa jadi dia akan ngambil area ini ngambil area fair value gap di H4, dan ini juga swingnya atau CRT low ya. Ini CRT low, dia ngambil CRT low dan area fair value gap. Jadi kemungkinan market jika akan turun ngambil area fair value gap di sini, baru dia naik ya. Kemungkinan seperti itu. Bisa juga dia akan turun lagi ya. Turun lagi. Ini ada area. Ini ada fair value gap ya, sampai sini. Selanjutnya EUR NZD ya. Kalau kita perhatikan di EUR NZD ya,
Ini ada body ya, CRT hex. Di sini ada week. Di sini ada apa? CRT low ya. Jadi kita kemarin coba entry di area ini. Ya, kita ada plan di area ini ya. Ini adalah CRT hex. Kemudian dia turun ya, membuat akumulasi, manipulasi distribusi. Di sini ada area, ada market structureship. Ya, di sini ada market structureship. Kemudian dia naik, ngambil area fair value gap, kemudian turun sampai area CRT low, dan ini masih turun lagi ya. Ini masih turun lagi. Bisa jadi dia ngambil sell set liquidity di sini. Ini ranknya. Kemudian EUR USD ya. Kita perhatikan EUR USD. Semalam kita ada entry dan kita close sebelum news ya. Perhatikan kita entry di area ini ya. Kita entry di order block sini dan kita close kemarin sebelum terjadi news. Nah, dia udah membuat market structureship dan target kita ini ya. Dan tidak nyampe ya. Dan ternyata ketika news dia membuat manipulasi ya. Membuat liquidity, mengambil liquidity ya. Ya, kita perhatikan. Dia ambil liquidity ini ya. Base set liquidity di weekly, daily juga ini area liquidity. Oke. Kemudian dia sekarang dia ambil CRT low di sini ya. Ini CRT low. Jadi CRT low diambil, jadi kita ketika ngambil CRT low ini ketika news juga jam 1 ini. Dan sekarang pagi ini ada pembalikan arah. Ini adalah CRT low. Oke. Dan ini kemungkinan masih naik ya, bisa jadi dia ambil ini fair value gap di sini. Tapi ini belum membuat market structureship ya. Ini bisa jadi turun di area sini dulu kemudian naik. Oke. Bisa jadi seperti ini ya. Kemudian naik. Kemudian USD CHF. Oke. USD CHF itu kita ada entry di area sini ya. Di area sini ini ada liquidity ya. Oke, di sini ya. Di sini. Ini ada liquidity. Ini kalau kita lihat di daily ini adalah swing ya. Ya, kita entry di area sini. Ini membuat area fair value gap disertai dengan displacement, ngebreak area ini. Ini market structureship-nya di sini. Kita entry di sini dengan target TP. Dan sebelumnya juga kita udah garisin di area sini, kemungkinan dia akan kembali ke arah sini. Dan TP di sini. Dia sempat ngambil area ini kemudian turun. Dan ketika news dia membuat manipulasi ya. Buat manipulasi ini di weekly dia ambil
Oke, kita lihat. Oke, dia ambil ini, dan di atasnya kita lihat ada fair value gap ya. Dia ambil area fair value gap di sini. Ini ketika unuse, jadi agak liar ini pergerakannya. Ini kalau turun bisa sampai area ini. Ya. Kemudian NZD USD. Oke. NZD USD. Oke, di daily dia ambil swing CRT low sini. Ini dia ambil ini area ini kemudian naik. Nah, ini saya ada konfirmasi entry. Ini udah membuat market structure shift. Oke. Jadi bisa jadi dia turun ngambil ini kemudian naik ya. Kemudian AUD USD. AUD USD juga sama ya. Dia ambil ini sell set liquidity. Jadi kita kemarin coba entry di sini, ini belum diambil. Dan dia sudah buat market structure shift di sini. USDJP. Ya, USDJP. Ya, kita semarin ada entry ya di area sini. Di area ini, tapi ini kita close ya. Karena ini news, ketika news terjadi. Ya, ini di respect dengan area. Ini kita entry di area sini. Ini saya diambil ya sebenarnya. Nah, ini di area sini sempat turun dia ngambil area nih fair value gap di sini, kemudian naik ya, dan sekarang dia ambil liquidity di area sini. Di weekly nih ada area swing high atau CRT hex di weekly ya, ini body. Ini kemungkinan turun, tapi kita belum menemukan area yang bagus untuk entry. Paling dia akan ngambil area ini kemudian turun. Kemudian USD CAD. Ya. USD CAD dia ngambil fair value gap, turun kemudian ngambil ini liquidity di sini, buy settle liquidity. Nah, ini kemarin kita batasin, ada kemungkinan seperti ini ya. Ini analisa kita sebelumnya, kemungkinan dia ambil area ini. Kemungkinan dia ambil area ini kemudian naik. Ya, ternyata ya. Namun kita tidak ada konfirmasi untuk entry di sini. Tidak dapat ya. Coba kita H1. Oke, harusnya di sini ya. Tapi kita tidak mendapatkan DM15 juga enggak. DM1. Dan sekarang market berada di area ini. Fair value gap di daily. Dan ini kemungkinan akan turun. Ya. Akan turun. Nunggu area konfirmasi. Bisa jadi ya, ini kemungkinan seperti ini ya, tapi kita tidak entry. Bisa jadi seperti ini.
ambil area ini karena ini supaya udah membuat market starter ship udah break ini, body ini udah di break. Oke. Kemudian GPP USD ini kita perhatikan dia ambil beset liquidity ini. Oke, 2 kali nih. Ini beset liquidity. Jadi kemungkinan dia akan turun ngambil area, naik kemudian area ini kemudian turun. GPPJP kita lihat area ini ada fair value gap, ini area di break. Ini dia turun ngambil area ini fair value gap, naik ya. Kita bisa tunggu di atasnya, cari area sell di sini jika ada konfirmasi. Kemudian Nasdaq ngambil body ini, ambil CRT low di week daily. Ini semalam oke, dia ambil area ini ya, kemudian naik. Kita belum melakukan apa-apa, ini kemungkinan masih naik ya, nunggu di area sini atasnya. Kemudian BTC USD ya, kemarin kita ada analisa di sini, namun di sini tidak ada tanda-tanda penurunan, bahkan dia ambil ini area dari order block di sini ya. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.